Halo netizen, pecinta keadilan. Kali ini saya mau membahas satu kasus yang masih berkaitan dengan kasus Jessica Wongso, yaitu pengancaman dan intimidasi yang dialami oleh Reza Indragiri, seorang ahli psikologi forensik yang sudah kita kenal dalam berbagai macam berita yang dimana beliau menjadi narasumber. Beliau mengakui bahwa ada terjadi pengancaman atau intimidasi ketika dirinya bercerita tentang perspektif psikologi forensik atas kasus yang menimpa Jessica Wongso, di mana beliau yakin bahwa dengan pendekatan ilmu yang dimiliki, Jessica Wongso sebenarnya bukan pelakunya. Nah, lalu ada pejabat tinggi negara yang beliau tidak mau menyebutkan namanya, juga tidak mau menyebutkan institusi. Pejabat tersebut mengancam atau mengintimidasi beliau. Ya, intinya supaya beliau jangan banyak ngomong tentang kasus tersebut. Kasus yang serupa yang dialami oleh Pak Reza Indragiri itu mirip dengan yang dialami oleh Abang Pablo Benua dalam salah satu podcast yang mana Pablo menjelaskan bahwa pernyataan Deddy Corbuzier tentang sel tikus itu adalah hoax karena Pablo sendiri pernah tinggal langsung di dalam atau pernah menempati sel tikus tersebut karena ada suatu perkara hukum yang dia lakukan. Pernyataan Pablo itu diakui dan dibenarkan oleh Pak Beni Beti sebagai mantan Kasubdit Tahti Polda Metro Jaya. Nah, setelah podcast itu diposting di YouTube, kemudian ada semacam ancaman atau intimidasi dari oknum pejabat tinggi negara yang juga tidak disebutkan namanya, tetapi tentu netizen tahu siapa oknum tersebut. Meminta agar postingan atau podcast tersebut di take down. Dari kedua peristiwa tersebut di atas menunjukkan bahwa proses peradilan di Indonesia penuh dengan intrik-intrik busuk yang sengaja mau ditutup-tutupi. Takut akan terbuka dan menjadi bahan olok-olok dari masyarakat dan bahkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan atau sistem hukum di Indonesia. Sikap ancaman dan intimidasi ini juga mengonfirmasi secara otomatis bahwa sistem hukum di Indonesia itu sangat bobrok. Kalau kita pernah baca teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, seorang filsuf hukum Amerika, dalam bukunya American Law and Introduction, di sana Lawrence Friedman menerangkan tentang sistem hukum di negara demokrasi akan berjalan dengan baik jika ditentukan oleh 3 komponen utama, yaitu struktur hukum atau structure of law, kemudian substance of law atau substansi hukum, dan yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Nah, dalam konten ini saya akan membahas secara singkat mengenai struktur hukum atau structure of law yang kemudian akan dikaitkan secara singkat dengan kasus Jessica Wongso ini atau kasus intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Reza Indragiri dan Pablo Benua. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum yang baik adalah merupakan profesionalitas lembaga negara dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi ataupun nilai-nilai demokrasi. Jadi, struktur hukum itu menurut Friedman bukan saja lembaga yudikatif seperti pengadilan, kejaksaan atau kepolisian, tetapi juga lembaga eksekutif maupun legislatif. Di dalamnya ada manusia atau ada para pejabat yang menjalankan lembaga tersebut sehingga terjadi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ada pengayoman terhadap masyarakat. Setiap kebijakan yang diciptakan atau yang dilakukan langsung oleh pejabat negara itu selalu menciptakan keadilan.
Nah, itulah yang disebut dengan struktur hukum yang baik menurut Lawrence Friedman. Kalau ada intimidasi dan pengancaman, maka itu bukan merupakan sistem hukum yang baik. Itu bukan merupakan struktur hukum yang baik. Sebaliknya, itu menegaskan tentang struktur hukum yang buruk, yang sangat bobrok. Karena sikap pengancaman atau intimidasi itu bertentangan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi. Jadi kaitannya dengan kasus ini adalah pengancaman dan intimidasi yang dia alami oleh Pablo Benua dan Reza Indragiri itu mau mengonfirmasi bahwa memang benar sistem hukum di struktur hukum di Indonesia ini sungguh sangat buruk. Sehingga kita akan apatis untuk berharap sistem hukum di negara ini akan berjalan dengan baik jika struktur hukumnya sendiri busuk. Sikap pejabat tinggi negara yang adalah merupakan struktur hukum yang harusnya menciptakan atau menghidupi nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusi, malah justru melakukan sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi tersebut. Menurut saya, sikap intimidasi dan ancaman itu sekaligus mau mengonfirmasi bahwa sistem peradilan yang telah memenjarakan Jessica Wongso itu syarat dengan intrik-intrik busuk sehingga mau ditutup-tutupi. Oleh karena itu, menurut saya baiknya kasus ini terus kita kawal, kita terus speak up supaya bisa membongkar segala sistem hukum atau struktur hukum yang buruk ini, lalu kemudian bisa dibangun kembali menjadi struktur hukum yang benar-benar sesuai dengan prinsip konstitusi dan nilai-nilai demokrasi, sehingga mampu menciptakan keadilan sebagaimana yang pernah ditulis atau digagas oleh Lawrence Friedman. Oke guys, tetap kawal kasus ini. Justice for Jessica sekaligus merupakan gerakan save marwah sistem peradilan di Indonesia.